Internet sehat adalah cara berperilaku yang beretika saat mengakses suatu informasi dari internet. Pengguna internet yang sehat tidak melakukan aktivitas internet yang melanggar hukum, seperti pelanggaran hak cipta, hacking, dan mengakses konten-konten dewasa. Di dunia ini, penggunaan internet bukan cuma mempermudah pekerjaan manusia, banyak sekali penyalahgunaan internet untuk kejahatan yang disebut sebagai cybercrime. Cybercrime biasanya dilakukan di media sosial. Banyak sekali informasi yang bisa kita dapatkan melalui media sosial. Hal ini ternyata membuka celah untuk pelaku cybercrime menjalankan aksinya. Supaya terhindar dari cybercrime, sudah seharusnya kita menerapkan etika ketika mengakses internet atau yang dikenal sebagai cyber ethic. Cyber ethic adalah aturan dan etika dalam menggunakan teknologi atau internet. Cyber ethic juga dikenal dengan netiquette atau netiquette yang artinya etika dalam berkomunikasi menggunakan internet. Sama seperti berkomunikasi dengan orang lain di dunia nyata, ada adab dan etika yang harus kita patuhi, sebagaimana sabda Rasulullah SAW yang artinya, siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, janganlah ia mengganggu tetangganya. Siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, muliakanlah tamunya. Dan siapa saja yang beriman kepada Allah dan hari akhir, maka ucapkanlah perkataan yang baik atau diam. Sudah seharusnya etika ini diterapkan juga dalam berkomunikasi menggunakan internet. Berikut ini adalah beberapa netiquette yang perlu kita ketahui juga kita terapkan dalam berkomunikasi menggunakan internet. Yang pertama, berinteraksi seperti manusia pada umumnya, sebagaimana berinteraksi di dunia nyata. Yang kedua, menggunakan kata-kata yang sopan supaya tidak menyinggung. Yang ketiga, jangan memberikan info-info yang belum valid. Yang keempat, perhatikan kata-kata yang ditulis. Yang kelima, jangan menggunakan kata-kata yang mengandung sara. Yang keenam, berhati-hati ketika memberikan data-data privasi. Yang ketujuh, jangan memberi hal-hal pribadi, hanya kita saja yang boleh tahu. Yang kedelapan, hindari perselisihan. Yang kesembilan, hati-hati ketika menggunakan huruf kapital atau kata kapital karena penggunaan tersebut bisa berarti berteriak. Yang kesepuluh, memberi maaf ketika kita melakukan kesalahan. Selain itu, ada netiquette yang ditetapkan oleh IETF. IETF adalah komunikasi yang terdiri dari perancang jaringan, operator, penjual, dan peneliti yang berhubungan dengan evolusi arsitektur dan pengoperasian internet di skala internasional. Contoh netiquette yang ditetapkan oleh IETF adalah one-to-one communication, yaitu komunikasi yang terjadi antar individu, dan contohnya ketika bertukar email. Etika yang berlaku dalam komunikasi one-to-one adalah: yang pertama, berbicara dengan sopan. Yang kedua, ketika mempunyai sebuah akun seperti akun email ataupun sosial media, berlakukanlah akun tersebut seperti pribadimu sendiri. Yang ketiga, hati-hati saat menggunakan huruf kapital karena bisa menyebabkan orang salah paham. Yang keempat, jawablah pertanyaan lawan bicaramu dengan baik dan mudah untuk dimengerti. Yang kelima, selain menjawab, jadilah pendengar yang baik serta memberi respon yang positif. Selanjutnya, one-to-many communication adalah komunikasi yang terjadi antara individu dengan kelompok orang atau sebaliknya. Contohnya adalah blog, komunitas, situs web, dan lain-lain. Netiquette dalam komunikasi one-to-many adalah: yang pertama, bacalah dengan teliti dan memahami bacaan yang kalian baca. Yang kedua, berhati-hatilah dengan kata-kata yang akan ditulis ataupun diucapkan, karena bisa menyinggung seseorang. Yang ketiga, dilarang mengirim sebuah artikel atau teks berbau pemalsuan, sara, pornografi, ataupun sejenisnya yang merugikan banyak pihak, mengingat bahwa di internet banyak orang-orang yang memiliki kebudayaan dan keyakinan yang berbeda-beda. Yang keempat, saat Anda tidak setuju dengan seseorang yang berujung menjadi perselisihan di sebuah forum atau perdebatan,
yang melibatkan banyak orang lebih baik diselesaikan secara pribadi. Selanjutnya yaitu tips menggunakan internet sehat dan cerdas. Pertama, hindari posting data pribadi, sadarlah bahwa informasi sangat penting dan berharga. Sebisa mungkin, jangan membagikan informasi pribadi ke internet. Ada baiknya membaca informasi layanan secara lengkap sebelum memutuskan mengisi form yang meminta data pribadi. Yang kedua, ingat dan simpan password. Ketika mengakses internet, jangan pernah untuk share password, PIN, dan informasi rahasia lain kepada siapapun juga. Ada banyak cara orang-orang menyalahgunakan setiap informasi rahasia ini untuk melakukan kejahatan seperti penipuan. Yang ketiga, pastikan selalu logout. Yang keempat, batasi komunikasi kepada orang baru. Yang kelima, patuhi batasan umur. Internet itu seperti rimba. Siapa yang cerdas akan mendapatkan banyak manfaat dari internet seperti kemudahan dalam hal transportasi, kuliner, pelajaran, dan siapa yang tidak cerdas akan terkena dampak negatif dari internet seperti kecanduan, pornografi, cyberbully, pelanggaran privasi, predator online, dan radikalisme. Oleh karena itu, butuhnya batasan usia anak untuk menggunakan internet, terutama media sosial. Sebagai salah satu orang yang membaca informasi ini, sebaiknya Anda juga ikut andil dalam menyebarkan informasi ini. Mari sama-sama kita sosialisasikan penggunaan internet sehat dan cerdas sebagai salah satu upaya mencegah maraknya kasus cybercrime.